jelasin bang. Ajarin dong bang. Iya nih bang. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang pengisian riwayat. Ya, di sini masih banyak yang bingung ya teman-teman. Untuk pengisian riwayat ini bagaimana? Untuk pengisian riwayat ini, di sini kita diminta memasukkan riwayat kerja dan riwayat penulisan ilmiah. Tapi harus digarisbawahi teman-teman, ini tidak harus, tidak kewajiban kalian untuk isi di bagian ini. Tapi kalau misalnya kalian punya data yang lengkap untuk mengisi deskripsi pekerjaan atau riwayat pekerjaan kalian, nggak masalah, lebih bagus kalian isi. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya tidak usah dipaksakan ya teman-teman. Tadi di awal kita sudah isi biodata, jenis seleksi, formasi, dan ini di bagian keempat, di bagian riwayat, kalian diminta untuk menuliskan riwayat tadi teman-teman. Nah, untuk nama pekerjaan ini, kalian langsung buat aja nama pekerjaan di unit pekerjaan kalian. Nah, misalnya di sini nama pekerjaannya kita buat kita sebagai dosen bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk unit kerjanya ini adalah tempat di mana kita bekerja. Misalnya kita jadi dosen itu di salah satu universitas. Universitas A atau Universitas B. Kita langsung buat aja teman-teman di sini. Kemudian untuk deskripsi pengalaman kerja ini, di sini maksimalnya 3000 karakter dan ini sesuai dengan hati nurani kalian. Bagaimana pengalaman kalian ketika kalian bekerja di situ? Misalnya ketika saya bekerja di situ, saya sering melakukan ini, pekerjaan saya sering ini, saya sering melakukan seperti ini, seperti itu. Jadi itulah yang harus kalian isi di deskripsi pengalaman kerja Anda. Nah, kemudian kalau sudah ini udah kelar, kalian langsung ke tambah pekerjaan seperti ini. Maka kalian akan diminta untuk memasukkan instansi. Nah, di sini untuk instansi swasta itu kalian buat aja instansi swasta atau instansi pemerintah. Langsung aja di sini kalian pilih. Kalian kerja di bagian pemerintahan yang mana? Misalnya kita akan buat pilih salah satu seperti ini. Kemudian untuk jabatannya di sini langsung kalian buat sesuai jabatan yang kalian punya. Tanggal mulainya itu biasanya ada di kontraknya teman-teman. Kalian langsung buat tanggal mulainya dan tanggal selesainya ini kalian buat isi juga. Tapi kalau misalnya kalian masih bekerja ya tanggal selesainya ini dia bakalan seperti ini ya teman-teman. Sesuai dengan surat kontrak yang kalian buat. Untuk gaji pokoknya juga kalian jelaskan secara detail di sini. Untuk surat keputusannya nanti di surat kontraknya pasti ada. Di sini di nomornya kalian isi nomor surat kontraknya, tanggalnya itu juga kalian buat dan di sini untuk pejabatnya juga kalian isi. Masalahnya teman-teman di sini kalian itu harus punya surat kontrak atau surat perjanjian kerja yang harus kalian upload. Itu tadi makanya saya katakan ini tidak wajib kalian isi. Misalnya kalian tidak punya surat kontrak, ya nggak harus kalian isi teman-teman. Tidak perlu kalian isi. Atau misalnya kalian itu bekerja sebagai freelance. Misalnya yang bekerja membuat jasa pembuatan video atau lain sebagainya. Atau misalnya kalian bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, buka kedai atau apa misalnya selama ini. Jadi ini benar-benar tidak wajib kalau kalian tidak punya surat kontraknya. Tapi kalau kalian punya surat kontrak ya kalian usahakanlah untuk isi teman-teman. Begitu juga dengan riwayat penulisan ilmiah di sini. Untuk riwayat penulisan ilmiah ini, kalau kalian punya karya tulis ilmiah yang sudah pernah dipublikasikan langsung aja ditambah di bagian sini teman-teman. Dan ingat ini nggak sembarangan, kalian harus punya ISSN atau ISBN dan ada link penulisan publikasinya teman-teman. Jadi karya ilmiah atau penulisan karya ilmiah yang diminta di sini adalah yang pernah dipublikasikan. Jadi bukan yang kalian buat tapi tidak ada nomor ISSN-nya dan ISBN-nya dan tidak pernah dipublikasikan. Jadi harus sudah pernah dipublikasikan teman-teman. Kalau tidak ada seperti yang saya katakan tadi ya ini bisa ditekan tombol selanjutnya nggak masalah. Karena ini bukan suatu keharusan. Nah di sini kalau saya tekan selanjutnya, nah ini langsung saja dia beralih ke dokumen seperti ini. Jadi di bagian dokumen ini kalian bisa lanjut untuk isi dokumen-dokumen yang diminta. Seperti surat pernyataan, surat lamaran, KTP, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi itu dia penjelasan sedikit tentang riwayat yang ada di pendaftaran CPNS tahun 2024. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akan sebisa mungkin menjawab setiap pertanyaan kalian. Sampai berjumpa di video yang berikutnya.